فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita di muka surat 152 dari Syarah Asmaul Husna. Apa yang terakhir kita dapatkan? Masalah apa ini? Fa'alul lima yurid. Terkait dengan apa ini? Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kata beliau, wa minal khata'il azim, termasuk dari kesalahan yang besar, alladzi sabbaba wuqu'a fi amin minan nas, yang menyebabkan sekelompok orang terjatuh fil khata'i wad dhalal, ke dalam kekeliruan, kesesatan, walin hiraf, dan pemisongan, penyimpangan. Apa itu? Ada mutafriqihim bainal iradatain. Mereka tidak memisahkan di antara dua iradah. Ya, seperti apa? Mu'tazilah mengatakan iradah yang ada itu hanyalah iradah syar'iyah. Allah tak punya iradah kauniyah. Sementara orang-orang sufiyah mengatakan iradah yang ada adalah yaitu iradah kauniyah. Semuanya ini dikehendaki, betul nggak kalimatnya dia? Mereka berlebihan dalam menetapkan takdir, orang-orang sufiyah, sufiyah asy'ariyah. Segalanya takdir Allah. Maka apapun yang Allah takdirkan itu Allah cinta. Pencurian dan sebagainya Allah cinta. Sampai mereka mengatakan, yaitu apalagi yang mereka katakan, termasuk apa, kejahatan-kejahatan itu Allah cinta. Tak mungkin Allah berbuat tanpa cinta. Ini kata-kata yang global, bahaya yang seperti itu. Yang betul, tak mungkin Allah berbuat tanpa hikmah. Tapi apakah semua yang Allah perbuat itu pasti Allah mencintainya? Tak betul, karena Allah tidak suka kerusakan. Allah tidak suka kekufuran. Sementara semua itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Tak boleh dihukumi lah. Tak boleh. Iya, karena apa? Semuanya taat pada Allah, kata orang-orang Asy'ariyah Sufiyah. Semuanya sedang taat pada Allah, sampai yang maksiat pun taat, kata mereka. Cuma ilmu ini orang awam tak paham, jadi nggak boleh diceritakan ke orang awam, katanya. Ini ilmu hakikat. Makrifat tak akan paham seperti ini. Bukan tak akan paham, engkau yang salah. Oh iya. Buktinya apa? Walaupun syekh-syekh itu sudah mencapai tingkatan makrifat, kalau anaknya maksiat di rumah, marah dia. Kalau anaknya durhaka pada orang tua, marah. Duitnya dicuri, marah dia. Karena katanya tak boleh kita membenci maksiat. Karena semuanya dicintai Allah. Anaknya berbuat itu, dia marah. Dan benci anaknya berbuat itu. Kemudian dikatakan di sini, wa fa ba'dhum ja'alal iradata kullaha iradatan syar'iyyah. Sebagian dari mereka menjadikan semua iradah adalah iradah syar'iyyah. Dan Allah tak punya iradah kauniyah. Wa akharun ja'alul iradata kullaha iradatan kauniyah. Allah sekelompok yang lain menjadikan semua iradah adalah iradah yang sifatnya takdir. Allah tak punya iradah syar'iyyah. Fa akhta'a haula wa akhta'a haula. Mereka yang golongan pertama keliru, golongan kedua juga keliru. Was-shawab huwa ma alaihi ahlus sunnati wa jamaah. Yang betul adalah yang mana ahlus sunnah berjalan di atasnya. Memang dalil-dalil mengisyaratkan ada iradah yang jenis ini, ada iradah jenis lain. Iradah memang berjenis-jenis. Maka berarti kita memang harus memahami apa? Dalalatul alfat dan juga pemahaman dari para salaf. Tayyib, sammata di sana iradatun yuriduhallahu kaunan. Ada keinginan yang mana Allah menginginkan itu secara takdir, secara penciptaan. Tayyib. Sampai Allah menghendaki adanya ada kebaikan, ada juga keburukan, adanya pertumbuhan, ada juga kerusakan. Perbaikan dan kerusakan, ada kehidupan, ada kematian, adanya kesehatan, adanya juga apa? Sakit. Tapi Allah suka yang baik-baik. Dan Allah benci yang buruk-buruk. Ini takdir. Ini yang terkait dengan iradah kauniyah. Wa sammata iradatun yuriduhallahu syar'a. Ada di sana keinginan yang Allah inginkan secara syariat, yaitu iradah diniyah. Jelas Allah ingin semuanya mukmin, semuanya taat. Bahkan Allah ingin tentunya iblis dan Fir'aun semuanya ibadah pada Allah baik-baik. Allah juga ingin tentunya iblis itu sujud kepada Adam. Jelas Allah ingin. Allah ingin Fir'aun beribadah pada Allah. Kalau tak, untuk apa?
Allah menyuruh untuk Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah, bahkan sampai pakai cara yang paling halus sekalipun menunjukkan Allah ingin secara syariat, Allah ingin Fir'aun itu masuk Islam. Cuma keinginan yang sifatnya diniyah tidak selalu terjadi, tidak selalu terlaksana di dalam kenyataannya. Toyib, falfarqun, maka ada perbedaan. Misalkan baina qaulihi ta'ala, antara firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan terhadap kalian. Jelas ini adalah iradah apa? Syar'iyah ya. Allah ingin semuanya mudah untuk kita. Tapi praktek sehari-harinya ada juga orang yang kesulitan. Wa may yuridu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, Allah jadikan dadanya itu sesak dan sempit, seakan-akan dia mendaki ke langit, penuh dengan kesusahan. Baik. Menunjukkan secara syariat Allah ingin kita itu mendapatkan yang mudah-mudah. Tapi boleh jadi secara praktiknya ada orang yang kesulitan karena tidak mendapatkan taufik, atau sulit karena ya sakit, sehingga timbul kesusahan. Nah, kemudian datang syariat berikutnya memberikan kemudahan dan seterusnya. Intinya dalil pertama ini adalah iradah syar'iyah diniyah. Wa baina qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, jika Allah ingin untuk menyesatkan kalian. Jelas ini adalah iradah apa ini ya? Kauniyah, qadariyah. Iya, yaitu takdir. Fal iradatul ula iradatun syar'iyah. Iradah pertama adalah iradah syar'iyah. Wal iradatus tsaniyah iradatun kauniyah. Wal farqu bainal amrayn, perbedaan antara dua perkara ini, annal iradatul kauniyah, iradah kauniyah hiya bi ma'nal masyiah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam sahih beliau di dalam tafsir beliau, tafsir Al-A'raf. Iradah kauniyah dipanggil masyiah. Muta'alliqu, apakah ini titik sebaiknya? Muta'alliqu al-iradatil kauniyah huwa ma yaqa. Yang terkait dengan iradah kauniyah adalah apa yang terjadi. Apapun yang terjadi berarti memang Allah inginkan itu secara takdir. Memang Allah ingin. Idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Kalau kami ingin sesuatu, cukup kami katakan kepadanya, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Jadi semua yang terjadi ini memang iradatullah. Idza aradna, menunjukkan memang semua yang berlaku ini kehendak Allah, yaitu iradah kauniyah. Kun menunjukkan iradahnya kauniyah. Baik. Ma yaqa, ma yakun, sama ya. Apa yang terjadi, apa yang berlaku. Ma yahsul. Wow, apalagi ya? Apa yang terbentuk gitu. Apa yang terbentuk, terwujud. Fi hadzal kaun, di alam semesta ini. Faqad aradahullahu azza jalla wa ala. Allah jalla wa ala telah menginginkan itu. Kaunan, secara takdir, secara penciptaan, qata'an, dan ini pasti. Tak mungkin di alam semesta ini, di setiap darahnya, sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah, itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala Rabbul Alamin, rububiyahnya mencakupi sampai pada darah-darah dan sebagainya. Betul-betul meliputi segalanya. Tak boleh kita mengatakan kecuali ini, kecuali ini. Baik. Li'annahu law lam yuridhu kaunan, karena seandainya Allah tidak menginginkan itu terjadi, kaunan terjadi, yakni laulam yasha'hu, kalau Allah tidak menginginkannya terwujud, lam yaqa, pasti tidak akan terjadi itu. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Maf'ul bihnya terhapus, takdirnya masya Allahu kaunahu kan wa ma lam yasha' kaunahu lam yakun. Terkenal ya, jadi kalam Ahlus Sunnah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid dari syairnya Imam Asy-Syafi'i ma'ruf. Diambil dari kalimat itu Imamnya Syafi'i. Amal iradatu syar'iyah, yang kedua adalah iradah syar'iyah. Oh, ini pakai itu ya berarti ya, di fathah. Fa muta'allaquha, yang menjadi gantungannya adalah al-mahabbah.
kecintaan. Baik. Muta'allaquha al-mahbubatu lillah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sukai. Baik. Iradah syariah diniyah. Makanya definisi ibadah memang terkait dengan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ma aradahullahu syar'an faqad ahabbah. Sesuatu yang Allah inginkan secara syariat, maka pasti Allah mencintai itu. Waqad yaqa waqad la yaqa. Terkadang prakteknya terjadi. Terkadang tidak terjadi. Seperti pada Abu Bakar As-Siddiq yang sering jadi contoh ya. Secara takdir memang Allah menghendaki beliau beriman, dan secara syar'i jelas yaitu apa? Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Allah menginginkan secara syariat agar Abu Bakar As-Siddiq beriman, dan memang alhamdulillah memang Allah menakdirkan. Jadi pada Abu Bakar As-Siddiq ada dua iradah. Secara syariat Allah ingin beliau beriman, secara takdir memang Allah menghendaki beliau itu beriman. Yang diberikan contoh yang dari sisi lain adalah Fir'aun. Secara syariat Allah ingin dia beriman, tetapi secara takdir Allah ternyata tidak ingin dia beriman. Jadi kata mereka istilahnya yang berlaku pada Fir'aun hanyalah iradah syariah, yaitu Allah ingin secara syariat untuk Fir'aun beriman, tetapi iradah kauniyahnya tidak ada, dalam artian Allah tidak menghendaki dia beriman. Ini dari sisi apa? Keimanan ya. Apakah betul tidak ada iradah kauniyah pada Fir'aun? Ada, tapi iradah kauniyah untuk dia kafir. Allah menghendaki dia kafir dengan hikmah Allah Ta'ala. Cuma pembahasan ini memang sulit. Yang disebutkan oleh Imam oleh siapa? Fadilatul Syekh siapa? Muhammad Khalil Harras di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah itu. Guru dari Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Bahasa beliau agak susah. Memang ini dari ilmu kalam. Dan memang dulu para salaf tidak membagi-bagi macam ini. Semua yang Allah sebutkan diimani. Tapi karena orang-orang Mu'tazilah memperdebatkan masalah ini, akhirnya ya sudah terpaksa diperinci, dibagi-bagi. Itu pun memang para pelajar jadi kesulitan. Yang ada pada Fir'aun iradah apa? Oh, ini pasti orang bingung. Maksudnya sering bingung. Yang berlaku pada Abu Bakar iradah apa? Orang banyak yang bingung. Kalau untuk Abu Bakar insya Allah tak bingung. Yaitu secara takdir memang Allah menghendaki dia beriman. Secara syariat jelas Allah menginginkan beliau beriman. Ini faham. Tapi ketika masuk ke Fir'aun banyak yang bingung. Ketika dikatakan yang berlaku pada Fir'aun hanyalah iradah syariah, tidak ada iradah kauniyah. Banyak murid bingung. Apakah ketika Fir'aun kafir itu Allah tidak menghendaki dia kafir? Betul, menghendaki kafir. Cuma sudut pandangnya sekarang iradah untuk beriman. Jadi yang ada hanyalah iradah syariah saja. Karena secara kauniyah Allah tidak menginginkan Fir'aun beriman. Cuma ada iradah kauniyah dari sisi kebalikannya. Allah ingin Fir'aun kafir. Makanya sering pembahasan ini timbul perdebatan, membingungkan karena yaitu hasil dari ahli kalam membuat susah. Membuat susah. Ini membanding-bandingkan yang ada pada Fir'aun itu apa? Menyusahkan. Tapi coba dengan kalam salaf mudah. Fir'aun kafir, selesai. Dan semuanya adalah takdir Allah. Cuma kalau diperinci ya itu tadi gambarannya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.